Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan hari ini kita akan membahas ya terkait masalah Kimep ya. Masih Kimep, jadi lanjutannya. Kalau minggu kemarin itu kan kita mereview bagaimana cara membentuk peta kanog gitu kan. Terus bagaimana cara memecahkan masalahnya gitu kan. Jadi teknik pemecahan masalah gitu kan. Kemarin itu ada pengelompokan, terus ada menggulung gitu kan, seperti itu. Jadi untuk sekarang materi Kimep lanjutan itu terkait bagaimana cara menghasilkan atau membuat aljabar bul ya. Jadi dari peta Carnot gitu kan, isinya sudah ada, nilai-nilai outputnya sudah dimasukkan ke dalam peta Carnot. Nah dari situ bagaimana caranya membuat aljabar bul itu sendiri gitu kan. Nah di sini kita akan mereview seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah di sini ya, kemarin ya, minggu kemarin kan kita bahas bagaimana pemecahan masalah, ada pengelompokan gitu kan. Ini salah satu contohnya pengelompokan secara berpasang itu kan, horizontal seperti itu. Nah dari sini bagaimana sih gitu kan membuat aljabar bulnya. Nah seperti itu dari nilai-nilai yang ada dalam peta selnya seperti itu. Nah, yang harus kalian perhatikan ya, yang menjadi patokan utama dalam membuat suatu aljabar bul itu nilai-nilai output yang bernilai 1. Jadi dalam peta sel nilai yang bernilai 1 itu yang diperhatikan seperti itu ya. Jadi kan kemarin sudah ya ada proses pengelompokan gitu kan. Sudah didapat nih pengelompokannya. Ini kita anggap Y seperti itu. Kita sudah dapat. Nah, bagaimana caranya membentuk aljabar bulnya? Aljabar bulnya itu sifatnya sum of product ya, penjumlahan dari hasil perkalian. Kalau sum of product itu kan min term ya, tuh kalau nggak salah ya. Jadi diambilnya itu sifatnya sum of product, penjumlahan dari hasil perkalian. Kita lihat di sini. Jadi maksud penjumlahan dari hasil perkalian itu di sini ada proses penjumlahan itu kan, dan di antar ruas ini ada proses perkalian seperti itu ya. Jadi itu sifatnya sum of product itu. Nah sekarang dari kita nih sudah ada proses pengelompokan, kita buat sekarang angka 1 ini gitu kan. Kita lihat, perhatikan dalam satu kelompok ya. Jadi nanti dilihatnya dalam satu kelompok. Jadi satu kelompok berarti 1 Y gitu ya. Kalau misalkan ternyata di sini ada lagi, misal gini ya. Ya, di sini misalkan ada lagi, berarti ini Y1, yang ini Y2 seperti itu ya. Itu ya harus kalian pahami. Nah, jadi Y ini diambil dari mana? Dari angka 1 yang sudah dikelompokkan ini gitu. Jadi angka 1 ini ya. Angka 1 ini didapat dari mana? Ya, jadi lihat variabelnya ke atas sama ke samping seperti itu. Oh ternyata angka 1 ini dibentuk dari hasil perkalian A negasi dikali B negasi seperti itu. Terus ditambah gitu. Ditambah apa? Ditambah yang angka 1 ini juga. Dari mana didapatnya? Dari lihat ke atas, lihat ke samping. Didapat dari A dikali B negasi seperti itu ya. Itu yang harus kalian pahami. Bagaimana caranya membuat bagaimana caranya membuat aljabar bul gitu ya. Ini sudah ya, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ya
terdapat 3 pengelompokan ya. Jadi di sini terdapat 3 pengelompokan. Sudah dikelompokkan, ada Y1 ya, ada Y2, ada Y3 ya. Jadi ini ada Y1, ada Y2, ada Y3. Tinggal kita kelompokkan tentukan gitu kan. Mana nih Y1? Berarti Y1 ini angka satunya ada 4 secara kuad horizontal ya. Pengelompokan secara kuad horizontal. Berarti angka 1 yang ini, angka 1 ini, angka 1 ini, dan angka 1 yang ini gitu kan. Itu. Nah, selanjutnya tiap-tiap angka 1 untuk Y1 ya, untuk Y1. Tiap-tiap angka satunya tentukan variabel inputannya. Contoh angka 1 ini. Variabel inputnya dari mana? Lihat atas, lihat samping, seperti itu ya. Oh, ternyata dari A negasi, B negasi, tambah yang ini C negasi. Seperti itu ya. Terus angka 1 yang ini itu didapat dari mana? Berarti A negasi, B sama C negasi. Ini sudah dapat. Terus angka 1 yang ini didapat dari mana? Berarti AB ini C negasi. Ini hasilnya. Angka 1 ini A B negasi sama C negasi. Hasilnya sudah dapat. Seperti itu. Itu Y1 ya. Selanjutnya Y2. Y2 berarti Y2 yang mana? Nah, Y2 itu pengelompokan berpasang secara vertikal ya. Y2 itu yang ini ya, yang saya tandai dengan warna biru ya. Jadi pengelompokan yang ini ya. Pengelompokan secara berpasang diambilnya yang vertikal gitu. Bahkan angka 1 yang atas sudah dilaksanakan di Y1 ya. Kita harus ingat dulu, saya pernah membahas ya. Selama angka 1 ya, selama angka 1 misalkan ya. Nah, bentar. Ini kan baru kita membuat yang Y1 nih gitu kan, Y1. Nah, ternyata angka 1 ya untuk Y2 ada yang sudah diproses oleh Y1 gitu kan. Berarti angka 1 yang ini. Mas, gimana, apakah harus dilakukan lagi? Nah, selama angka 1 pasangannya itu belum dilakukan proses pengolahan gitu kan, yaitu wajib ya, wajib sifatnya ya, sifatnya wajib untuk dikelompokkan gitu ya, wajib untuk dikelompokkan. Tapi ya ingat ya, tapi ini untuk proses Y2 nih. Tapi kebetulan di sini ada Y3 ya, ada Y3. Y3 itu prosesnya angka 1 ini dengan angka 1 yang ini gitu ya. Sudah diambil gitu kan. Y3 kita Y3 dulu aja lah ya. Y3 itu didapat dari mana? Misalkan angka 1 ini didapat dari atas terus samping, berarti ini. Satu lagi angka 1 yangnya dari sini ya, seperti itu. Nah, sekarang kita ke Y2. Nah, berarti Y2 itu yang berpasang ya, pengelompokan berpasang secara vertikal itu ya. Y2 itu pengelompokan berpasang secara vertikal. Nah, ternyata ya angka 1 ya, angka 1 yang untuk Y2 itu dua-duanya sudah dipakai gitu kan. Angka 1 yang Y2 ternyata sudah dipakai dua-duanya. Bagaimana ini gitu kan. Nah, saya sebelum membahas ke sana, kita harus paham dulu aturannya. Nah, contoh saya ambil gini lah, ada angka 1 di sini ya, anggap ya seperti ini. Nah, kita kelompokkan gitu ya. Ini bisa nggak ya dikelompokkan gitu kan? Bisa nggak ini kira-kira dikelompokkan? Nah, seperti ini. Sedangkan angka 1 yang atas itu sudah dilakukan di Y1. Nah, aturannya selama ya pasangannya, berarti yang ini nih, berarti yang ini.
selama pasangannya belum ada atau belum dilakukan proses pengelompokan, maka itu wajib dikelompokkan dengan yang terdekat, artinya yang berdekatan. Itu wajib dikelompokkan. Jadi ini angka 1 yang saya buat ini ya, bisa dikelompokkan ke atas atau ke samping ke sini. Taruhlah ini jangan dulu dianggap ya, jangan dulu dianggap. Jadi kalau seperti ini wajib hukumnya untuk dilakukan proses pengelompokan ataupun rolling. Tapi di sini sifatnya pengelompokan ya. Seperti itu. Nah, tapi kondisinya kalau misalkan kayak Y2 nih gitu kan, kayak Y2 yang ini, Y2 itu sudah dilakukan ya, angka 1 yang pertama sudah dilakukan proses di Y1, angka 1 yang bawahnya ini sudah dilakukan proses di Y2, di Y3. Bagaimana nih gitu kan, apakah harus dikelompokkan lagi? Nah, kalau dua-duanya ini sudah dikelompokkan ya, kalau dua-duanya sudah dikelompokkan, itu hukumnya tidak harus atau tidak wajib untuk dilakukan pengelompokan lagi. Ya, tidak wajib, bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh, tidak wajib ya. Artinya apa? Kalian mau mengelompokkan juga tidak jadi masalah, seperti itu ya. Kalian dikelompokkan juga ini tidak jadi masalah, dikelompokkan lagi gitu kan, seperti itu ya. Tapi kalaupun tidak dikelompokkan tidak jadi masalah, berarti nanti outputnya cuma Y1 dengan Y3, seperti itu ya. Outputnya cuma Y1 dengan Y3, seperti itu. Nah, jadi nanti sigma Y nya itu ya, sigma Y nya itu Y1 ditambah Y3 nantinya, seperti itu. Nah, apakah yang ini dengan yang ini ya, yang ditambahkan Y2 itu hasilnya ekuivalen atau sama? Ini udah pasti ya, ekuivalen, seperti itu, sama hasilnya. Meskipun yang satu Y2 dilakukan, yang satu lagi tidak dilakukan, seperti itu hasilnya akan sama. Kenapa? Karena memang kenyataannya ya, kotak yang ini, angka 1 yang ini sudah dilakukan di salah satu Y gitu ya. Jadi memang sudah dilakukan. Artinya kita lihat ya, kalau tidak percaya untuk Y2 berarti ini ada outputnya yang ini, A negasi B C negasi. Ada nggak? Ternyata ada di Y1. Nah, ternyata ini ada di Y1 ini gitu ya. Terus satu lagi A negasi BC, ternyata ada di Y3 ini gitu ya, seperti itu. Ternyata ada di Y3. Kalaupun nanti di kenapa ini dianggap bisa dihilangkan Y2? Kalian harus ingat ada hukum aljabarbo yang A ditambah A, sebuah variabel ditambahkan dengan variabel itu sendiri, maka hasilnya A, seperti itu kan ya. Kalian harus ingat itu. Nah, ini juga sama gitu kan. Ini juga sama kan, di sini ada sigma Y ya. Di sini kan ada sigma Y gitu. Berarti nanti Y1 ditambah Y2 berarti Y1-nya yang ini gitu kan. Y2-nya yang ini kan ya. Berarti ditambahkan kalau sigma Y ya, ini kalau misalkan untuk sigma Y, tambahkan A negasi B C negasi ditambah A negasi BC gitu kan. Tambah sekarang ada Y3 ini, tambah A negasi BC ditambah ABC, seperti itu. Kita lihat hukum yang tadi, ada variabel ditambah dengan variabel, maka hasilnya variabel itu sendiri. Nah, di sini yang tadi ini ya ditambahkan dengan ini, maka hasilnya itu variabel itu sendiri. Gitu. Satu lagi yang mana nih? Satu lagi yang A negasi BC ya. A negasi BC bukan. A negasi BC yang ini dengan yang ini ya. Pasti hasilnya variabel itu sendiri. Makanya seolah-olah tereliminasi, seolah-olah dihilangkan. Seperti itu. Ya.
Makanya Y2 itu gitu kan, untuk Y2 itu bisa dibuat ya pengelompokan, bisa tidak, seperti itu tergantung. Alangkah lebih baiknya untuk proses penurunan aljabar bul, kalau ada kondisi kayak Y2 seperti ini, lebih baik tidak dilakukan proses. Fungsinya apa atau gunanya? Gunanya untuk mempercepat proses pengerjaan ya, seperti itu. Jadi lebih simpel nantinya, mempercepat waktunya kan, lebih efisien seperti itu. Itu yang harus kalian pahami. Ini juga sama gitu kan. Ini sama, saya dibuat dua proses pengelompokan secara kuad ya, secara vertikal, satu lagi secara kuad secara bujur sangkar. Jadi ini hasilnya sama ya, caranya sama gitu. Ini nanti lihat variabel atas sama sampingnya. Berarti angka 1 ini untuk Y1 gitu, Y2 ya, Y2. Berarti A negasi B negasi C negasi ini angka 1 ini gitu kan. Nah, contoh yang ini, ternyata angka 1 ini kan kita mau, nah ini ada angka 1 yang ini nih, yang saya lingkari merah ya. Pak, kenapa Bapak melakukan proses pengelompokan secara kuad berujur sangkar ya? Padahal kan ini sudah nih gitu kan. Kenapa hanya kita tidak dibuat dengan secara berpasang? Jadi pengelompokannya secara berpasang, bukan kuad gitu kan. Ya sebenarnya sama saja gitu kan, mau berpasang mau kuad, asalkan rule-nya ya benar, ya hasilnya akan sama seperti itu. Jadi kalau misalkan menggunakan kuad, ada yang dipakai lagi sama gitu kan. Untuk angka 1 ini di Y1 sama Y2 dipakai lagi. Berarti yang ini ya dengan yang ini ternyata ada yang sama gitu kan. Nah, lihat. Ini satu lagi mana nih? Satu lagi Y2 ya. Oh, Y2 maaf. Bentar. Berarti Y2 ya, Y2 itu berarti ini itu sama dengan ini ya. Nah, saya lingkari. Terus di Y2 ini berarti yang ketiga ini akan sama dengan yang mana? Berarti sama dengan yang ini. Nantinya kan kalau di jumlahnya sigma Y seperti itu, ini otomatis variabel kan, ini variabel dijumlahkan dengan variabel, itu hasilnya variabel itu sendiri. Nah seperti itu, sama saja. Jadi seolah-olah nanti kalian bisa menggunakan berpasang seperti itu ya. Ini sama ya, cara ini saya menggambarkan contoh ketika dilakukan proses pengelompokan tadi berpasang, ada yang kuad, ada yang okta seperti ini. Berarti kan ini kalau kenyataannya kalian mau kombinasikan antara yang okta dengan yang kuad. Nah, ini kalian untuk Y2-nya tidak perlu ke atas, tapi Y2-nya hanya misalkan menggunakan yang ini nih. Yang bujur sangkar yang saya tandai dengan kotak merah. Ini kalian buat Y2-nya. Boleh seperti itu. Hasilnya akan sama. Jadi yang ininya tidak dipakai di Y2 seperti itu, sama saja ya. Ini contoh bagaimana bukan mengelompokkan, ini menggulung kan, contoh menggulung gitu kan. Jadi Y-nya diambil dari ini, digulung ya, seperti itu. Itu menggulung, ini menggulung secara kuat ya, ini kombinasi. Nah ini ini baru ke arah penyelesaian masalah. Nah ini cara membuat, baru sampai cara membuat aljabar bul ya, sampai sini. Nah itu ya, mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Dulu kita sudah pernah belajar di logika informatika. Nah di sini diperjelas lagi
seperti itu. Nah, cara menyelesaikan masalahnya gimana atau menyederhanakan ya. Setelah didapat nih aljabar bul dari peta selnya, bagaimana? Sederhanakan. Kalian sudah paham cara menyederhanakan aljabar bul dengan rumus-rumus kan ya. Di sebelum UTS kemarin kan, di UTS juga kan ada soal untuk menyederhanakan aljabar bul gitu kan. Nah, ini tinggal nanti kalau sudah didapat nih Y1 dan Y2-nya gitu kan. Kalau sudah didapat, kalian tinggal sederhanakan dengan rumus-rumus yang sudah diberikan. Seperti itu. Makanya materi yang sebelum UTS juga harus benar-benar moncer nih. Kalian harus sudah paham, jangan sampai materi UTS lupa itu kan. Ketika UAS kalian hanya memahami materi setelah UTS, akhirnya apa ya, ketika menyederhanakan kalian kebingungan yang ini gitu kan. Padahal sebenarnya ini materi yang sudah kalian dapat gitu. Jadi tinggal sederhanakan saja sampai menghasilkan ya, sampai menghasilkan. Nanti kan ini Y1 sudah disederhanakan nih itu kan, yang ini Y2 sudah disederhanakan juga. Jadi alangkah lebih baiknya biar tidak membingungkan kalian, menyederhanakannya itu jangan di proses sigma Y ya. Jadi menyederhanakannya itu jangan di proses sigma Y. Kenapa? Karena nanti akan ya, kalau Y-nya banyak kan panjang nanti gitu kan. Kalau belum disederhanakan gitu. Jadi Y1 tambah misalkan Y3, ini Y4 gitu kan. Ini dimasukkan lagi gitu kan, sigma Y sama dengan ini dimasukkan ditambah ini ditambah nanti Y3, panjang. Dan nanti kadang banyak yang kalau kita tidak teliti banyak yang keliru atau salah seperti itu. Alangkah lebih baiknya disederhanakan dulu di subjek di subyeknya atau sebelum sigma Y gitu ya. Jadi di Y1 sederhanakan dulu, Y2 sederhanakan dulu, kalau ada Y3, Y4 sederhanakan dulu, baru nanti hasil-hasilnya itu masukkan di sini gitu kan. Kayak ini hasilnya. Nah, sigma Y belum tentu sudah sederhana gitu ya. Kalau di sigma Y belum tentu itu sudah sederhana. Kalian cek lagi nantinya, kalau di sigma Y ternyata masih belum sederhana, sederhanakan lagi. Jadi nanti ya kebetulan saja ini sudah sederhana karena ya soalnya lebih simpel gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ternyata dicek di sigma Y-nya itu masih belum sederhana, masih bisa diturunkan lagi, masih bisa disederhanakan lagi, terus sederhanakan lagi sampai menghasilkan sigmanya ya yang tidak bisa disederhanakan lagi. Atau dalam bahasa logika informatikanya itu sigma Y itunya sampai sifatnya yang atom ya, harus ingat seperti itu. Jadi atom itu proposisi yang sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, ini kalau di sini atom itu merupakan suatu aljabar bul yang sudah tidak bisa disederhanakan lagi atau paling sederhana. Seperti itu ya. Jadi itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.